Terus gimana? Gimana? Jadi pengen tahu daerah Pandeglang. Oke. Kita berarti nanti keliling-keliling Pandeglang. Oke. Kita ngopi dulu sambil cerita-cerita sedikit. Oke, siap. Nanti baru setelah itu kita ke lapangan. Siap. Oke. Mantap. Oke. Jadi saya cerita sedikit kan. Pandeglang itu dulunya adalah merupakan gudang kopi. Jadi ada satu dokumen yang baru kita temukan di masa kolonial. Pandeglang itu merupakan pusat atau gudangnya tanaman kopi. Nah, itu terletak di Gunung Pulau Sari dan Gunung Karang. Nah, ini yang sampai sekarang banyak orang tidak tahu, dan ini sedang kita gali dan akan kita coba untuk kembangkan kembali. Itu mengenai kopi. Jadi selain cengkeh, lada, itu menjadi gudangnya kopi. Jadi kalau ngopi seperti ini itu cocok banget. Wah, Cocok banget. Gimana nih? Jadi saya pengen lebih tahu tentang Pandeglang. Ya, pengen lebih tahu sejarah Pandeglang itu seperti apa sih, Kak? Sejarah Pandeglang. Oke, saya cerita sedikit aja ya. Jadi saya cerita sedikit. Nanti setelah ini kita ke lapangan sambil ngelihat objeknya. Nggak jauh, paling cuma ngabisin waktu paling lama setengah jam lah. Jadi Pandeglang itu dulu pada tahun 1854 itu menjadi kabupaten baru, di mana Banten dibagi menjadi 4 kabupaten: Banten Utara, Selatan, Barat, dan Banten Tengah. Nah, Pandeglang itu Banten Tengah. Kemudian disahkan menjadi kabupaten itu pada tahun 1874. Ya. 20 tahun kemudian baru disahkan menjadi kabupaten. Nah, untuk itu Pandeglang sendiri selain memiliki historis, juga memiliki benda-benda cagar budaya yang sampai sekarang masih ada. Nanti kita coba ke lapangan cek, kita cerita di sana. Oke, habisin dulu kopinya. Oke. Biar penasaran. Bisa rasa capek ya? Oke, biar nggak terlalu lama. Jadi Ya, kita langsung ke lapangan aja. Oke, siap. Oke, siap. Ini dia water touren. Kita coba untuk lihat lokasinya. Water touren ini ketinggiannya kurang lebih 25 meter, dimana ini dibangun, kalau di Tugu kita bisa melihat tahun 1884 ya. Tapi ini ada penemuan baru, bukan penemuan baru, ada fakta baru bahwa ternyata beberapa sejarawan kemudian mengenali water touren ini atau tugu air ini dibangun antara tahun 1925, antara 1925 sampai 1931 ya. Jadi nanti paling kita akan konfirmasi ulang mana data yang benar, dan kemudian akan kita sampaikan juga ya ke depannya. Jadi jangan sampai ada dua data yang masuk istilahnya untuk pembangunan water touren ini. Water touren ini airnya berpusat dari Gunung Karang yang ada di sebelah barat, di mana Pandeglang ini punya 3 gunung. Yang pertama Gunung Asepan, Gunung Pulau Sari, dan Gunung Karang. Nah, air dari Gunung Karang ini kemudian ditampung di water touren, kemudian dialirkan sampai ke Rangkas Bitung. Jadi kita bisa menemukan
benda ini atau cagar budaya ini tidak hanya di Pandeglang, tapi juga bisa ditemukan di Kabupaten Lebak, tepatnya di Kota Rangkas Bitung. Oke, jadi bangunan ini masih seperti aslinya, bisa kita lihat masih seperti aslinya. Pipa-pipanya juga masih ada di situ, ya. Dan ini sempat beberapa kali akan dipugar, tapi dipertahankan oleh cagar budaya. Oke, selanjutnya kita ke objek yang kedua. Ini adalah bangunan yang kedua, jadi bangunan yang bersejarah yang berada di Kabupaten Pandeglang. Ini adalah rumah sakit lama, di mana bangunan ini bergaya neoklasikal. Dan bangunan ini dibangun antara sekitar tahun 1920-an, karena hampir bersamaan dengan water turun yang tadi. Nah, jadi kemungkinan besar adalah pembangunan rumah sakit ini dengan water turun itu tidak berjauhan. Kenapa? Karena rumah sakit memerlukan air yang mengalir yang bersih untuk membersihkan peralatan mereka. Itu diantaranya. Dan bisa Anda bayangkan di zaman atau di tahun-tahun segitu, rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Jadi pasien yang datang ke sini itu bisa dari Lampung, Serang, dan sekitarnya. Ya, jadi di tahun 1920-an itu pasien yang datang sini membludak dari mana-mana. Ya, jadi kebayang di tahun-tahun itu Pandeglang menjadi salah satu kota yang ramai dikunjungi oleh orang-orang yang dari luar daerah, bahkan dari luar pulau. Oke, ini rumah sakit yang sekarang menjadi gedung arsip. Bisa dilihat bangunannya masih tetap mempertahankan arsitekturnya yang lama. Kemudian setelah ini kita akan ke bangunan yang ketiga. Oke, lanjut. Oke, kita sekarang sudah sampai di bangunan yang ketiga. Bangunan yang ketiga ini adalah rumah tahanan, di mana rumah tahanan ini fungsinya masih berfungsi seperti pada saat pertama dibuat. Jadi sekitar tahun 1819 pihak kolonial membangun rumah tahanan, ya, yang berfungsi untuk sebagai tempat mengisolasi orang-orang yang bermasalah di zaman itu. Ya, karena sebelumnya di Pandeglang sendiri, ketika ada orang-orang bermasalah seperti pencuri, kemudian pembunuh, itu diberlakukan hukuman yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Misalkan pencuri, dia akan dipotong tangannya. Kemudian pembunuh, dia juga akan dibunuh, digantung. Nah, setelah itu tahun 1819, kemudian dibangunkan rumah tahanan untuk mengurangi kekejaman lah gitu ya, tindakan kepada orang-orang yang bermasalah tersebut. Nah, dan sekarang ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Pandeglang. Oke, nanti kita lanjut lagi ke markas Komando Distrik Militer di depan sana. Adalah objek yang selanjutnya, yaitu markas Komando Distrik Militer, di mana markas Komando Distrik Militer ini dibangun juga pada tahun sama dengan Rutan Pandeglang, yaitu pada tahun 1819. Nah, di tahun itu bangunan ini yang bergaya neokolonialisme, neoklasik, ini digunakan sebagai rumah asisten residen Belanda. Ya, rumah asisten residen Belanda di Banten ini adalah lokasinya. Kemudian beralih fungsi menjadi Komando Distrik Militer pada tahun 1964. Ya, itu alih fungsinya. Bisa kita lihat di sud sebelah sana ada patung. Ya, kita coba jelaskan sedikit tentang patung itu. Kita mendekat. Ini objek selanjutnya. Jadi kalau orang datang ke Pandeglang kemudian lewat daerah ini akan menemukan patung ini. Ini tidak banyak orang yang tahu. Ini namanya patung Salmin bin Agro, ya. Salmin bin Argo. Jadi beliau ini lahir sekitar tahun 1922. Ya, melakukan perjuangan di Pandeglang. Beliau ini seorang jawara, seorang santri juga. Jadi beliaulah yang mengacak-ngacak gudang logistik
di daerah Kadomas, ya, gudang Belanda saat itu, dan menghancurkan. Dan ini kebetulan beliau meninggal ditembak oleh Belanda dengan ceritanya ada 7 peluru yang bersarang di tubuh beliau. Dan kemudian golok yang dipegangnya itu adalah golok yang asli ditemukan di dekat tubuhnya beliau. Oke, jadi ini adalah patung Salmin bin Argo, ya. Jadi jawara asli Pandeglang. Oke, kita lanjut lagi ke objek selanjutnya di Pendopo Kabupaten. Oke, di objek yang terakhir, ini adalah kantor Bupati Pandeglang, Pendopo Bupati Pandeglang, mohon maaf. Pendopo Bupati Pandeglang ini pendopo awal, jadi ini digunakan dulunya untuk penerimaan tamu. Untuk penerimaan tamu, istilahnya kalau zaman dulu itu seba, ya. Dulunya ini aslinya tidak ada dinding, tidak ada sekat, jadi tidak bersekat. Pendoponya adalah pendopo terbuka, dan ini bangunan ini sebetulnya masih dipertahankan. Kalau di dalamnya itu masih ada kayu-kayunya, masih tetap seperti itu. Soko gurunya juga masih tetap seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rumah pendoponya, ya, rumah bupatinya nih. Ini bangunannya masih asli. Ini dibangun pada tahun 1847-1848. Ya. Jadi bangunan ini sudah ada dari dulu, dan ini juga masih dipertahankan aslinya seperti ini. Kita jalan sedikit. Jadi kalau misalkan ada seba, baduy, jadi seba itu bukan hanya ke Serang saja, bukan hanya di Rangkas saja, tapi di Pandeglang juga ada. Mereka kesini juga, meskipun perwakilannya hanya antara 7 sampai 9 orang, mereka akan ada di sini. Ya, mereka akan ada di sini, diterima di sini. Nah, tapi kalau untuk acara-acara kenegaraan, misalkan pelantikan atau segala macam, mereka akan ada di pendopo, ya. Nah, ini. Dan rumah dinas Wedana, rumah dinas residen itu saat itu ada di belakang, di bangunan yang sebelah sana, ya, di sebelah timur. Oke, jadi itu objek-objek yang ada di Kabupaten Pandeglang. Itulah informasi city tour yang ada di Kabupaten Pandeglang. Meskipun tidak banyak, tapi ini sebetulnya bisa memakan waktu, dan saya hanya memberikan sisi luarnya saja, hanya memberikan secara garis besarnya saja, karena kalau secara detail ini tidak akan cukup 1 jam sampai 2 jam. Kesimpulannya bahwa di Kabupaten Pandeglang ini masih banyak objek-objek wisata yang bisa kita datangi selain city tour ini, ya. Kulinernya di malam hari itu bisa didatangi juga. Nah, untuk itu kapan-kapan saya tunggu kedatangannya ke Kabupaten Pandeglang. Oke. Mengakhiri sesi ini, saya Firman Gempur Amir dari DPD HPI Banten mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke kafe yang tadi. Udah? Salaman dulu? Oh, oke. Mantap.